Oke, rekan-rekan, seperti biasa kita ketemu kembali dengan ini ya, MySQL. Oke. Nah, ini sudah saya buka CMD-nya. Setelah CMD-nya saya buka, Anda perlu menyiapkan juga web servernya atau MySQL-nya ini. Oke. Jangan lupa silahkan rekan-rekan mulai jalankan dahulu. Ini ya. Jangan lupa ini jalankan, walaupun yang kita pakai ini saja dulu ya. Oke, kalau sudah saya minimize. Nah, silahkan saya review kembali untuk mengakses MySQL-nya ya. Berarti kita tinggal ketik cd, change directory, backslash, langsung ke pusat drive C, enter. Kemudian cd, kemudian masuk ke xtemp, ketik x, tekan tab. Kemudian backslash MySQL, ketik M, tekan tab sampai muncul MySQL, backslash, tekan B, bin, enter. Oke, kalau sudah, kita ulangi kembali cara yang kemarin. MySQL min u, usernya root min p, passwordnya kosong ya, tidak ada apa-apa. Enter, kemudian enter satu kali lagi. Oke. Ya, kalau sudah seperti ini, nah kemarin yang sudah kita cek dan sudah kita coba latihan. Yang pertama, mengulas latihan yang kemarin. Show databases, berarti ya, show menampilkan database apa saja yang ada di dalam MySQL ini. Show databases. Oke. Nah, oke. Nah, ini latihan-latihan yang kemarin ya. Saya hapus saja ya. Kemarin menghapus database apa? Drop database. Namanya apa? Misalkan ini perbankan. Titik koma, enter. Sudah berhasil. Perbankan 2 saya hapus. Oh, kelupaan apa? Titik koma, enter. Oke, kita show database lagi. Nah, sudah kembali seperti kita pertama kali mengakses MySQL ya. Nah, untuk hari ini saya ingin mencoba pembuatan beberapa tabel ya, mulai dari ada beberapa ketentuan tambahannya, mulai dari nanti tipe datanya. Nah, nanti sambil saya akan terangkan lebih lanjutnya. Oke, untuk hari ini kita akan coba kasusnya, yaitu membuat database yang berhubungan dengan kampus. Oke. Nah, nanti kemungkinan kita akan coba yang berhubungan dengan kampus. Kira-kira ada tabel apa saja? Kemarin kita sudah buat coba tabel mahasiswa. Kemudian dosen pasti ada ya. Kemudian setelah mahasiswa, dosen, mata kuliah ada ya. Kemudian setelah ada mata kuliah mungkin ada kelas ya. Oke, nanti kita akan coba buat 4 buah tabel tersebut. Oke, sudah siap rekan-rekan? Kita coba langsung mulai sekarang. Nah, kita akan coba yang pertama adalah membuat tabel mahasiswa. Nah, masih ingat langkah-langkah yang kemarin? Ketika kita akan membuat sebuah tabel, kita wajib mengaktifkan sebuah database. Karena database yang akan kita pakai belum ada, oleh karena itu kita perlu membuatnya dahulu. Oke. Ya. Oke, kita coba buat dulu ya. Berarti create database
nama database-nya apa. Nah, misalkan karena ini berhubungan dengan akademik kampus, saya buat akademik. Akhiri dengan titik koma. Oke, seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah, kita aktifkan database-nya use. Nah, nama database-nya apa? Akademik. Oke. Sudah ya, database-nya akademik. Enter. Nah, tandanya sudah bisa dipakai. Akan muncul di sini database change. Oke. Langsung saja. Berarti kita sudah aktif. Kita sudah intinya sudah punya database. Nah, kita bisa langsung membuat tabel. Oke, langsung saja perintahnya create tabel. Create tabel mahasiswa. Kemudian kurung buka. Ya, kalau sudah, yang pertama ini misalkan saya mau buat mulai dari kemarin kan ada NIM, nama, alamat. Oke, mungkin saya akan coba pakai tambahkan tahun angkatan ya, misalkan saya singkat nih ya, tahun angkatan. Nah, kemarin kita harus menentukan tipe datanya ya. Misalkan tahun angkatan itu kan datanya nanti akan berisi angka, makanya kita tambahkan di sini. Boleh disingkat INT atau langsung tuliskan integer juga bisa. Integer. Kemudian ini saya tambahkan not null. Not null kemarin apa? Kemarin sempat saya singgung dikit bahwa not null itu kalau kita dalam mengisikan sebuah data di tabel itu kalau ada tulisannya not null, ada atribut not null, itu artinya wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Oke. Lanjut tahun angkatan, kalau sudah NIM juga misalkan masih pakai integer atau kemarin NIM pakai varchar ya. Nah, sementara ini sama dulu, abaikan dulu, pakai integer dulu nggak apa-apa. Integer, kemudian not null lagi. Nah, ini saya tambahkan primary key. Oke, primary key. Nah, ini primary key. Ini yang akan saya jadikan, jadi sebenarnya ada beberapa nanti kandidat key. Nah, kandidat key itu yang akan kita jadikan primary key. Primary key itu dipilih yang paling unik ya, yang paling unik, misalkan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain yang tidak mungkin akan sama. Kalau nama mungkin akan sama. Nah, kalau NIM pasti beda semua ya. Nah, itu saya kira kandidat terkuat dari ini NIM ya. Oke, karena itu NIM saya jadikan primary key. Nah, kalau sudah saya tambahkan nama varchar misalkan 50 atau jangan banyak-banyak dulu, 30 aja. Kemudian not null juga wajib diisi semua ya. Kemudian ini alamat varchar. Nah, oke. Nah, di sini kemudian 80. Oke, 80 seperti ini ya. Nah, kemudian defaultnya misalkan saya tambahkan default di sini. Oke, default. Misalkan saya isikan Yogya. Oke, kemudian koma, kemudian tanggal. Oke, ini tipe datanya date time. Oke, kemudian kalau sudah kita tutup. Nah, ini boleh ditambahkan engine-nya pakai InnoDB. Oke, seperti ini. Kita akan coba
jalankan apakah ini perintahnya sudah betul. Nanti rekan-rekan saya minta bantuannya juga sambil mengecek. Kalau misalkan ada beberapa, misalkan saya salah ketik atau seperti apa, kita coba jalankan ya. Nah, query oke. Sudah berhasil ya. Nah, cara cek selanjutnya bahwa ini sudah berhasil mulai dari query oke di sini. Nah, selain itu juga kita bisa buktikan pembuktian yang lain, show tables. Oke, sudah berhasil mahasiswa. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut membuat tabel berikutnya, yaitu tabel dosen. Oke, di sini tabel dosen ya. Nah, di sini nggak perlu banyak-banyak dulu, sementara misalkan tabel dosen isinya NIP, kemudian tipe datanya integer juga, misalkan ini juga not null ya, wajib diisi. Kemudian sebagai primary key, NIP antara dosen satu dengan dosen yang lain kan tidak mungkin akan sama. Primary key. Nah, kemudian nama varchar. Kemudian ada misalkan 30 panjangnya, not null lagi. Kemudian kita tutup, tambahkan engine keterangannya, InnoDB lagi. Oke. Kalau sudah, kita coba enter. Nah, sudah berhasil lagi ya. Kita cek show tables. Oke. Nah, saya lupa menambahkan perintah apakah struktur tabel yang kita buat tadi sudah sesuai. Nah, kita juga perlu cek. Kemarin describe ya, atau DSC, nama tabelnya apa? Nama tabelnya mahasiswa misalkan. Apakah strukturnya sudah sama? Nah, kita buat. Tadi tahun angkatan integer, kalau kita tidak tentukan panjangnya akan cara default yaitu 11. Oke. Ini sudah date time, sudah ini sebagai primary, not null. Oh, ini defaultnya Jogja. Oke. Untuk dosen apakah juga sudah? Oke, kita cek lagi dosen. Enter. Nah, seperti ini ya. Oke, berarti sudah dua tabel kita buat. Nah, selanjutnya setelah kita buat tabel mahasiswa, kemudian tabel dosen, kita lanjut misalkan membuat tabel mata kuliah. Kita buat mulai tabel mata kuliah. Mata kuliah itu sengaja saya bedakan ketika saya penulisan perintahnya menggunakan huruf besar. Nah, untuk poin-poinnya saya gunakan huruf kecil. Mata kuliah, misalkan ada kode mata kuliah ya. Kode mata kuliah misalkan saya gunakan char 2 misalkan. Kemudian not null juga wajib diisi. Kemudian saya setting sebagai primary key juga. Oke, primary key. Oke, kalau sudah, nah ada mata kuliah. Nah, mata kuliah ini varchar. Misalkan di sini 30. Nah, ini juga wajib diisi ya. Oke, wajib diisi. Kalau sudah, biasanya yang berhubungan lagi dengan mata kuliah, nama mata kuliah. Nah, ini ya, SKS. Oke. Integer, kemudian misalkan defaultnya 2 SKS. Saya tambahkan default 2. Oke. Oke.
Oke, akhiri dengan titik koma. Kita coba enter. Sudah ya, berhasil. Seperti biasa, kita cek kembali kalau sudah. Show tables, apakah sudah tampil? Nah, ini ya, sudah ada mata kuliah seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjut. Kita cek lagi describe. Oke. DSC nama tabelnya. Nah, tadi perintahnya nih, DSC. Nama tabelnya adalah mata kuliah. Mata kuliah. Oke. Nah, sudah ya. Sudah sesuai. Primary key-nya juga ini, kode mata kuliahnya. Nah, selanjutnya kita akan coba tambahkan tabel kelas. Oke. Create tabel lagi. Create tabel kelas. Oke. Nah, create tabel kelas. Ini ada ID kelas. Oke, kemudian ini tipe datanya integer. Kemudian sebagai primary key. Primary key. Kemudian ada kode kelasnya nanti ya. Ini pakai char 2. Kemudian wajib diisi juga. Oke, kemudian ada nip. Ini nanti untuk dosennya ya. Integer not null. Oke, seperti ini. Not null, kemudian kita tambahkan key kode kelas kode. Oke, kemudian tambahkan key juga untuk nip. Oke, nip kelas. Jadi nanti akan kita bahas. Ini sebagai kita coba dulu untuk pembahasan, nanti ada primary key, ada foreign key, nanti ada pembahasan khususnya ya. Sementara saya tuliskan dulu. Kemudian kita tutup. Oke. Ini untuk tabel kelas. Sebenarnya nanti untuk tabel kelas di sini karena ada tabel lain yang berrelasi dengan tabel kelas. Bisa dilihat dari sini. Ini tadi ada field, misalkan contohnya ada nip ya. Itu berarti berrelasi dengan ini, berrelasi dengan tabel kelas. Ini nip field yang dimiliki oleh tabel dosen. Kemudian ada kode dimiliki oleh tabel apa? Kita bisa lihat kode itu kode mata kuliah. Oke, ini ya. Jadi yang berrelasi dengan tabel kelas itu ada tabel mata kuliah, ada tabel dosen ya. Nah, kalau sudah kita jalankan enter. Nah, oke ya, berhasil. Kita cek lagi dari show tables sudah berhasil ya, kelas. Nah, kemudian DSC lagi. Oke, kita coba tampilkan ya.
kelas. Oke. Nah, ini ya. Jadi ada ID kelas, kemudian kode tadi miliknya mata kuliah, NIP itu miliknya dosen. Oke. Ini nanti ada keterangannya. Oke. Oke. Itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau rekan-rekan sudah mencobanya? Oke ya. Nah, misalkan kalau kita cek yang ada di MySQL, kita coba ya, kita coba cek. Oke, kita coba cek yang ada di sini. Nah, yang ada di sini kita buat tadi database dengan nama akademik. Oke, kemudian tabel yang kita miliki apa saja? Nah, di sini ada dosen, ada kelas, ada mahasiswa, ada mata kuliah. Ya, kemudian kita cek. Nah, ini strukturnya seperti apa? Kalau misalkan saya menggunakan perintah dsc atau describe, ini bisa langsung masuk ke sini, structure. Nah, nanti fieldnya ada apa saja. Ini NIP sama nama. NIP-nya ini ya, ini nama. Kemudian kelas, structure, adik kelas, kode, NIP. Mahasiswa, oke, structure-nya ini ya, tahun angkatan, NIM, nama, alamat. Mata kuliah, structure-nya kode mata kuliah SKS. Seperti itu. Oke, itu yang tadi telah kita buat bersama.